hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi tidak heran bila pada akhirnya Bapak Prabowo Subianto dijuluki sebagai bapaknya para koruptor. Bapak Prabowo Subianto dijuluki sebagai presiden pembohong. Bapak Prabowo Subianto dijuluki sebagai presiden omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam cuplikan video tadi, kita bersama-sama menyimak bagaimana pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden dan sesudah beliau menjadi presiden, bagaikan langit dan bumi. Dulu sebelum menjadi presiden, Bapak Prabowo Subianto berjanji bahwa akan memberantas para koruptor di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan beliau berjanji akan mengejarnya sampai ke Antartika. Tetapi ketika menjadi presiden, janji-janji itu tidak terrealisasi. Malah Bapak Prabowo Subianto dijuluki melindungi para koruptor yang ada di bangsa ini. Ada berbagai macam kecaman yang datang dari warga negara Republik Indonesia kepada orang nomor satu di bangsa ini. Kecaman ini datang karena masyarakat merasa kecewa ketika seorang Prabowo Subianto tidak menunjukkan keberpihakannya kepada kita, masyarakat Indonesia. Bayangkan, siapa yang tidak sakit hati kalau seorang koruptor saja masih dilindungi oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Pemirsa, berikut ini saya akan mempersembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen, komentar dari warga negara Republik Indonesia yang kecewa dengan Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pak Presiden ini sakit apa? Seringkali membuat pernyataan yang menyakiti hati kita. Bagaimana nasib anak para koruptor? Sebuah ucapan yang keluar dari mulut seorang presiden yang itu justru menyakiti hati kita. Presiden harus bertanya kepada anak Indonesia, kenapa mereka jadi miskin? Kenapa mereka putus sekolah? Karena ulah para koruptor, Pak. Kami tidak bangga menjadi keluarga koruptor. Mindset ini harus dibangun oleh presiden. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Sungguh, Prabowo adalah wujud pemimpin negara yang sangat mengayomi koruptor, bukan rakyat. Kalau Prabowo berstatement demikian, cuma satu yang saya pikirkan, yaitu bagaimana ya ekspresi pendukung Prabowo itu sendiri, yaitu kaum 58%. Yang ketika kampanye kemarin sempat menangisi Prabowo, sempat juga meninggi-ninggikan Prabowo, membangga-banggakan Prabowo. Prabowo itu mantan TNI yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Berarti Prabowo itu lebih tegas, lebih berani daripada Ganjar atau Anies. Kalau Prabowo jadi presiden, RUU perampasan aset pasti disahkan oleh Prabowo, kata pendukung 58%. Sekarang ketika Prabowo sudah sah menjadi presiden, apa yang pendukungnya katakan di kampanye kemarin semua dibantah oleh Prabowo sendiri. Sekarang Prabowo lebih mendukung, lebih memihak, lebih melindungi koruptor dibanding
merealisasi statement-statement pendukungnya sendiri. Dan sejujurnya, setelah mendengar statement Prabowo yang seperti ini, saya sebagai pendukung Ganjar sama sekali tidak kaget. Kenapa? Karena saya sudah menduga ketika Prabowo menang atau menjadi presiden, Prabowo nggak bakalan merugikan koruptor atau bahkan mengesahkan yang namanya RUU perampasan aset. Dan sekarang terbukti. Nah, sekarang saya kembalikan kepada pendukung Prabowo, kaum 58%. Apakah statement Prabowo yang demikian atau kebijakan-kebijakan yang udah diambil Prabowo sudah memenuhi ekspektasi kalian? Sudah memenuhi harapan kalian? Sudahkah seperti itu? Monggo komen di bawah. Presiden omon-omon, itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak. Cukup 2019, Pak. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin nggak, sorry ye. Kemarin tegas sekali mau berantas koruptor. Giliran udah jadi presiden malah melempem. Aduh, Pak, parah. Pejabat ya, gue sangat sedih ya. Indonesia ini makin banyak aja pejabat asal jeplak. Kemarin ada menteri, lu level menteri ngomong apa? Nggak apa-apa preman minta THR, itu sudah budaya di Indonesia. Setan lu bikin hancur Indonesia lu. Pernyataan lu nggak sadar lu itu menteri. Pernyataan lu dilihat oleh JP Morgan. Pernyataan lu dilihat sama Singapura. Bacotan lu yang nggak pakai otak itu dilihat sama investor dalam dan luar negeri. Level menteri ngomong seperti itu kan bodoh. Niat lu apa? Hancurin Indonesia niat lu itu. Belum lagi apa pejabat lain. Gak habis-habisnya negara kita diserang sama negara lain. Enggak. Sama pejabat sendiri. Dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Gila. Kita capek-capek bangun, invest dong di Indonesia, invest dong di ISG, beli saham dong. Gua capek-capek edukasi orang, lu hancurin semua, lu yang hancurin. Parah lu memang, lu iblis lu. Ada wakil menteri bilang kemarin apa? Orang Indonesia hilang harapan, kabur aja dulu, kerja di luar negeri. Apa yang dia bilang? Pergi lu, jangan balik lagi. Goblok, tolol memang lu, punya mulut nggak dipakai lu. Itu kan nyawanya kita. Itu kan masa depan kita, anak muda kita. Kalau makin banyak orang Indonesia kabur ke luar negeri, ya suka nggak suka brain drain, habis. Terus gimana negara kita bisa maju kalau semua orang muda kita, produktif kita, orang-orang yang punya pikiran pekerja di luar negeri, itu orang-orang maju loh. Udah jelas, punya fighting spirit. Mereka bisa kerja di luar negeri, it's a good thing. Memang gue setuju itu, it's a good thing. Tapi disuruh jangan balik lagi, kan lu goblok. Kalau satu orang bisa bawa pulang $1.000 setiap bulan, kerja di Jepang, kerja di Australia, kerja di Amerika, $1.000 balik lagi ke sini, dia kan pasti bangun rumah di Wonosobo, bangun rumah di Purworejo, buka warung, buka lapangan kerja. Kalau ada 1 juta orang kali $1.000, itu $1 billion bro. Kalau ada 10 juta orang kerja di luar negeri, bawa $1.000 aja pulang, gak usah lebih banyak-banyak, itu udah $10 billion, itu udah ratusan triliun. Kali 1 tahun itu ribuan triliun. Mereka bisa bayar utang negara, lu aja gak bisa. Lu sibuk rampok lu, memang lu. Masa level pejabat begitu ngomong? Jujur, saya secara pribadi tidak paham dengan apa yang ada di otak Prabowo Subianto ketika seorang koruptor malah dilindungin. Jelas-jelas bahwa koruptor itu adalah manusia pecundang. Jelas-jelas bahwa koruptor itu adalah manusia penjahat. Manusia yang tidak pantas untuk dibela. Ya, tidak heran bila pada akhirnya rakyat merasa kecewa. Prabowo Subianto dinilai sebagai bapaknya pelindung para koruptor. Prabowo Subianto dinilai sebagai pemimpin yang hanya bisa omon-omon. Prabowo Subianto dinilai sebagai pemimpin yang tidak akan pernah bisa untuk membawa kesejahteraan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau awal-awal saja keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto ini tidak berpihak kepada kita yang masyarakat Indonesia, apa yang bisa kita harapkan dengan para pemimpin kita?
Orang nomor satu malah membela para koruptor, membela keluarga para koruptor. Jelas-jelas manusia ini harus pantas dieksekusi mati. Tapi kembali lagi, saya tidak paham dengan apa yang ada di otaknya Bapak Prabowo Subianto ini. Poin yang kedua, apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto tentang para koruptor ini jelas-jelas bahwa seorang Prabowo Subianto dalam kampanyenya sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia telah membohongi kita masyarakat Indonesia. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di bangsa kita ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Sementara di sisi lain, hari ini di berbagai platform media sosial, masyarakat Indonesia sedang heboh membahas dengan kebijakan Bapak Prabowo Subianto yang akan memboyong 1.000 anak, yang akan mengevakuasi 1.000 anak dari Palestina ke Indonesia. Sementara putra-putri Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak yang kita temukan di lampu merah. Masih banyak yang kita temukan di kolong jembatan. Di mana kira-kira keberpihakan dari seorang pemimpin kepada rakyatnya? Inilah fakta, inilah realita. Apa kira-kira yang bisa kita harapkan dari seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor satu di bangsa ini? Kalau pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan tidak berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Pak Prabowo juga mengatakan tidak setuju kalau koruptor itu dimiskinkan. Kasihan nanti anak istrinya mau makan apa. Apakah adil anaknya menderita juga? Lagian kalau mau kaya ya usaha sendirilah, jangan hasil korupsi dari bapaknya. Diskusi Pak Prabowo bersama 7 jurnalis top Indonesia. Ada yang menarik nih kawan dalam pembahasan untuk hukuman para koruptor. Pak Prabowo mengatakan tidak setuju dengan hukuman mati karena tidak akan menimbulkan efek jerah dan takutnya akan disalahgunakan di kemudian hari. Dan Pak Prabowo juga mengatakan tidak setuju kalau koruptor itu dimiskinkan. Kasihan nanti anak istrinya mau makan apa. Jadi maunya gimana Pak? Cuman ngembaliin apa yang dia korupsi. Terus dihukum 5-10 tahun penjara. Paling nyalanin 3 tahun juga udah bebas. Di penjara mereka juga hidup mewah pasti. Bapak kasihan sama anak koruptor yang dimiskinkan, tapi Bapak gak kasihan sama anak Indonesia yang disengsarakan oleh ulah koruptor. Banyak dari mereka yang gak bisa sekolah, banyak dari mereka yang kelaparan. Bapak tahu gak ada rakyat Indonesia yang maling ayam digebukin sampai meregang nyawa. Karena apa Pak? Karena gak punya uang untuk makan. Cari kerja sulit di Indonesia. Sekalinya dapat kerja, gaji nggak seberapa. Kenapa sulit? Kenapa gajinya sedikit? Ya karena dikorupsi sama bajingan-bajingan berdasi itu. Kita ambil contoh dari kasus korupsi 271 triliun. Nggak usah yang 1000 triliun. Udah berapa juta anak yang bisa bersekolah sampai perguruan tinggi? Udah berapa juta anak yang bisa makan bergizi? Percuma ditangkap-tangkapin kalau hukumannya kayak main-main. Kedepannya pasti makin banyak yang korupsi. Logikanya gini Pak, nanti orang berpikir korupsi aja sebanyak-banyaknya. Toh kalau ketahuan juga paling disuruh ngembaliin. Dan dihukuman penjara 5-10 tahun, tinggal dibayar aja. Selesai. Lagian kalau mau kaya ya usaha sendirilah, jangan hasil korupsi dari bapaknya. Ayolah Pak, come on, jangan bikin kami pesimis terhadap penegakan hukum korupsi di Indonesia. Gimana menurut kalian kawan? Woi, wow, Prabowo, kenapa kamu jadi presiden? Omong doang. Yang mempopulerkan kata omon-omon itu kan kamu. Omon-omon itu artinya kan omdo, omong doang. Ternyata kamu juga omon-omon. Ya, setelah 100 hari kerja, apa hasilnya? Ya, katanya pro rakyat kecil. Lah rakyat kecil Indonesia belum terbantu. Kamu sudah mau evakuasi warga Gaza. Ya, warga Gaza mau kamu bawa ke Indonesia, jumlahnya ribuan. Nah, nanti di Indonesia kan butuh makan, butuh rumah, butuh pakaian, dan lain-lain. Tentunya kan butuh dana, butuh anggaran. Sementara kamu sendiri lakukan efisiensi.
Ya, rakyat Indonesia suruh nahan perut. Malah bawa orang-orang susah dari luar negeri ke Indonesia. Lalu bagaimana nanti kendala di Indonesia? Mereka tidak paham bahasa dan budaya Indonesia. Nanti gesekan, nanti dimanfaatkan lawan politikmu. Ya, aku ini baik sama kamu, seringkali ngasih tahu, ngasih petunjuk yang jelas. Ya, itu harus kamu pikirkan. Lalu katamu kamu akan memberantas korupsi. Lah sekarang malah bersahabat sama koruptor Jokowi. Ya, malah memelihara koruptor menteri-menterimu. Ya, kita ingat kok. Dulu Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan itu kan sempat dipanggil KPK. Coba ditelusuri, dilanjutkan. Ya, bener kan? Ya ternyata kamu yang omon-omon. Ya, waktu itu kamu ngomongin Anies omon-omon. Ternyata kamu sendiri yang omon-omon. Ya, nanti aku dituduh pendukung Anies. Sorry ya. Nah ya, jadi kita semua wajib tahu bahwa presiden pilihanmu ternyata omon-omon. Ya, oke? Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila selalu terdepan. Merdeka! Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang? Apakah adil? Presiden omon-omon itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak. Cukup 2019, Pak. Cukup 2019. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin enggak. Sorry ye. Apaan Bapak ini? Kemarin tegas sekali mau berantas koruptor. Giliran udah jadi presiden malah melempem. Aduh, Pak, parah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa dari masyarakat Indonesia atas segala keputusan dan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Ya, masyarakat Indonesia yang mereka ungkapkan itu adalah rasa sakit hati dan rasa kecewa. Tidak heran bila pada akhirnya Presiden Republik Indonesia dijuluki sebagai Presiden omon-omon, dijuluki sebagai Presiden yang melindungi para koruptor, dijuluki sebagai Presiden yang tidak mampu untuk berpihak kepada rakyat. Inilah fakta, inilah realita yang terjadi di bangsa kita hari ini. Di saat bangsa sendiri sedang susah, di saat banyak anak Indonesia yang sedang menangis, di saat banyak pembangunan di bangsa ini yang carut-marut, tetapi seorang Prabowo Subianto malah sibuk untuk memikirkan evakuasi anak-anak Palestina ke Indonesia. Sementara di bangsa sendiri masih ada banyak anak-anak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Entahlah, saya tidak mengerti dengan pola pikir yang dibangun oleh Bapak Prabowo Subianto dan para kabinet merah putih ini. Tetapi sungguh, ketika diwawancarai oleh 7 jurnalis beberapa waktu yang lalu, saya jadinya paham, ternyata beginilah kualitas dari seorang Prabowo Subianto, yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, tetapi lebih berpihak kepada para koruptor. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.